saya biasa memanggil Kang Aru. Aru ya, atau nama beliau Rahmat Firmansyah. Monggo Kang Aru memberikan sambutan-sambutan. Silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya kalau misalnya suruh bicara ini agak gitu ya, mohon maaf lah. Baik Bapak Ibu, Pak Hadi dan arti berbaca semuanya, mohon maaf. Sambil ini aja lah, sambil berjalan dan sambil mengotak-atik bahasa ini, kalau misalkan kurang jelas atau kurang pas bisa dibenahi sama Pak Hadi lah, atau sama Bapak Ibu semuanya lah, mungkin gitu. Itu Pak Hadi, oke. Jadi kalau misalkan dirunut dari awal itu sekarang mungkin ada yang kelewat atau apa gitu. Ini kan sistemnya live, jadi nggak baca narasi gitu Pak Hadi ya. Jadi kalau misalkan ada yang kelewat atau kurang, mohon maaf aja lah gitu. Kalau saya pribadi, kalau ini yang pernah diterangkan ke baca yang diinin oleh Dokter Sigit, bahwa saya bukan dari turunan konglomerat atau konglomerat gitu, atau orang-orang kaya gitu loh, atau kalau bahasa sekarang turunan apa, sultan ya lah. Jadi bukan keturunan sultan, tapi dari situ pendidikan atau pelatihan yang dididik oleh orang tua, emang pekerjaan yang ala kadarnya yang dikasih tahu apa yang dimiliki oleh orang tua itu sendiri, baik tani atau ya buruh rata-rata itu. Kalau namanya buruh, apapun yang dikerjakan gimana orang yang suruh gitu Pak Adi. Kalau nyuruh ya nyangkul, kalau nyuruh kuli-kuli di bangunan itu. Jadi intinya buruh lah gitu. Ya, jadi kalau mau pertanian, bukan yang taninya tapi yang buruh taninya gitu. Nah, dari pendidikan tersebut, tapi entah kenapa gitu, saya ingin merantau ke kota. Tidak lain untuk kota itu melihat banyak yang sebelumnya yang ke luar negeri atau TKI apa TKW namanya itu hari. Ya, TKW. Ya seperti itu. Coba kalau ke luar negeri itu kejauhannya kurang cak gitu. Sama orang tua nggak ngizinin kalau misalkan jauh-jauh. Itu pun ke kota waktu itu dari Soreang ke Bandung gitu, itu mana udah jauh ya. Saya merantau ke sana. Nah, merantau pun itu nggak ada tujuan, maksudnya nggak ada tujuan. Kalau misalkan jadi TKW kan sudah ada yang nerimanya atau gimana gitu. Yang enggak, saya hidup dulu turun ke kota. Nah, setelah di kota, saya cari-cari ya ikut di angkot, paling ngobrol-ngobrol di angkot. Sampai berapa lama saya jadi kondektur angkotnya, gitu. Sambil menerima informasi dan yang penting bisa makan lah dikasih sama supir angkot tersebut. Nah, saya kalau dibilang kalau orang sini bilang gelandangan gitu ya, gelandangan sih bukan itu juga, soalnya motonya mau cari pekerjaan di kota. Terus nanya-nanya ke supir tersebut, untuk mencari kerjaan emang susah katanya. Daripada kesana kemari, cicing itu apa bahasa Indonesianya, cicing itu duduk atau diam di terminal, ngapain gitu, gak ada ini. Jadi kadang di terminal
terminal saya suka gerobok gitu loh, yang jadi kondektor. Cuman nggak lama, nggak tahu berapa bulan lah itu selama proses mencari pekerjaan. Nah, dari situ ada temannya supir orangnya ini kerja di servis elektronik lah, servis elektronik. Terus saya diajak diam dulu di rumah tersebut untuk dititipin lah itu. Soalnya waktu dulu itu kondektur angkotnya itu ada lagi gitu, jadi kesan bersaing saya dengan yang lain. Nah, saya dititipin di saudaranya supir tersebut untuk kerja apa aja gitu di sana. Gitu. Jadi kadang kerja misalkan di situ di orang elektronik itu ya, bagian ngangkut kulkas, bagian gitulah. Misalkan dari konsumen di sana suruh diambil. Umur berapa Pak Romar saat itu? Saat itu kurang lebih keluar SD 3 tahun. Berarti sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Nggak tahu berapa tahun. Keluar SD lah intinya. Keluar SD, ingin sekolah. Nah, hubungan orang tua tidak respon untuk melanjutkan sekolah, jadi saya kerja di luar gitulah. Ya, kurang lebih di angka 12 tahun ke atas lah, 12 mungkin. 12-an ya? Nah, di situ nggak lama dari tukang elektro, kulit panggul dan sebagainya itu mungkin belum muat lah, tenaga saya belum muat. Tapi masih dihitung orang kota, memang ada lebihnya lah. Kalau di tenaga orang kota mungkin usia segitu nggak bisa ngangkat panggul kulkas atau panggul TV yang agak gede gitu. Waktu itu saya bisa muat. Cuman nggak berlangsung lama, soalnya di majikannya sopir angkot tersebut membutuhkan tukang kebun untuk urus taman gitu. Nah, langsung pindah ke sana. Jadi merantau di kota, masuk ke jadi tukang kebun, bersih kebun, kadang ya tukang ngepel, bukan urus rumah gitu. Itu gak lama, terus pindah lagi, terus ya pindah-pindah gitu. Nah, terakhir itu nggak ada ini yang kerja di ini waktu itu mungkin belum milik saya, jadi pulang dikasih lah uang untuk gajinya. Mungkin saya pas pulang belum ada uangnya itu waktu itu, jadi nggak dikasih gitu. Nah, setelah beberapa tahun saya udah menikah, bapak saya udah menikah di sini gitu, baru ada bayar katanya gitu. Itu berarti. Nah, kesimpulan jadi setelah merantau kurang lebih 7 tahun apa 5 tahun lah gitu, nggak lama merantaunya, keliling ini aja, jadi tukang kue, tukang gali, tukang ini. Nah, pulang ke kampung pindah dagang serabutan gitu. Ada dagang batagor, saya pernah dagang batagor yang dipikul gitu, pakai tanggungan. Mepai ke ini, ke terminal, ke kampung-kampung juga. Pindah lagi dagang ke semak kain. Namanya di sini ada apa namanya, konveksian. Jadi ada salah satu orang ngasih pinjaman barangnya untuk dijual, jadi saya jual. Cuman entah kenapa kadang dapat uang itu bukannya kelapanya atau batiknya gitu, dianggap ya dianggap batiknya semua gitu. Jadi habis gitu.
Itu jadi orang tersebut nggak mau bayar, jadi barang sedikit yang laku habis di rumah, itu pindah lagi. Nah, setelah itu saya menikah, itu menikah sambil buruh jahit waktu itu. Saya belajar jahit, pulang ke kampung ada yang saudara ada yang bisa jahit, diajarin ngejahit, jadi buruh jahit gitu. Nah dari situ nggak lama jahitnya, setelah menikah saya nggak jahit lagi, belajar lagi bisnis gitu. Jadi usaha, sampai usaha sewa apa, bukan jongkok seperti sewa lapak kaki lima gitu. Oh iya. Sewa lapak kaki lima ke orang-orang tertentu yang ada di terminal. Jadi saya dagang di situ. Dagang lagi, cuman dulunya gitu, dagang batagor ditanggung. Nah, agak kemajuan misalkan pas saat itu bisa sewa lapak, dagang batagor. Terus dagang pakaian di sebelahnya. Cuma nggak lama gitu tadi. Ya. Jadi nggak ada yang lama gitu, minus terus gitu. Malah lebih parah menurut saya. Waktu itu saya disuruh sama saudaranya istri saya itu buka konveksi, sampai kasih ada urunan modal dan sebagainya, sampai habis sama modalnya. Soalnya pasar yang ada di Bandungnya itu kebakaran, jadi orang tersebut nggak bisa bayar, otomatis ya hangus lah sama. Paling yang ada paling sebagian mana intinya jadi inus. Nah setelah menikah itu apa ya, dia kerjaan serabutan. Yang paling lama itu kulinya kan, yang nyuruh nyangkul di sawah saya nyangkul, yang nyuruh kuli bangunan saya ikut jadi pembantu tukangnya. Kalau pulang ke kampung sendiri, bukan di kampung istri saya, nah pulang di kampung sendiri paling ikut ke bapak saya tukangnya, saya membantu tukangnya. Tapi nggak lama kalau dengan bapak saya itu, mungkin canggung bapak saya itu, jadi nggak dibawa lagi. Katanya suruh mandiri aja gitu. Jadi kalau saya yang jadi pembantunya, bapak saya jadi tukangnya, nggak ini apa gitu kalau ini. Jadi kalau saya kalau bapak saya nyuruh ini nyuruh itu mungkin agak sungkan atau gimana. Saya sendiri ke bapak saya gimana. Nah, jadi kadang dibawa sama orang lain. Kalau dibawa sama orang lain tukangnya, saya pembantu tukangnya itu sering. Gitu. Oke, baik Kang Aru. Jadi memang kondisi saat itu kemudian mendorong Pak Rohmat untuk merantau, Pak ya. Merantau kemudian untuk merubah nasib lah, istilahnya begitu ya Pak ya. Iya. Melakukan banyak hal, menjadi guru, menjadi dagang ya, dan segala macamnya itu. Nah, apa yang Kang Aru rasakan saat mengikuti pelatihan Dr. Sigit Setiawati? Oh iya. Grup dasar Pak. Iya. Saat itu Pak ya, mulai rame-ramenya pakai HP kan ya. Jadi saya kadang iseng juga sama teman saya. Buat teman saya itu kebetulan buka konter agak kotaan di Soreang kotanya. Ya konter sampai beliau itu ngasih ke saya HP bisa dicicil gitu. Nah biasanya pertama kali punya HP suka ngotak-atiknya itu termasuk entah kenapa gitu. Jadi kadang ada muncul ide jualan di HP gitu. Waktu itu ada BBM atau apalah, WA itu yang paling populer tuh paling Facebook Pak.
sistem jual beli via online itu. Nah, belajar sama yang punya counter. Yang cuman jualannya ya semberabut aja ya, yang bisa dijual ya dijual. Gitu. Salah satu contohnya dia jual jadi maklar tanah, cuman bukan maklar yang buahnya gitu. Ada tetangga nih jual tanah sampai dipasang iklan. Nah, waktu itu mungkin belum atau jarang ya Pak ya, iklan di Facebook itu. Jadi orang-orang lagi pada ceria ngobrol sana sini, itulah. Tiba-tiba saya muncul, misalkan celetukannya jual tanah, terus jual furnitur. Jadi kan kadang diledekin Pak di. Ulet ya Pak ya, sangat ulet waktu itu Pak. Orangnya. Iya. Ya kan apa ya? Dibilang ulet ya mungkin iya, soalnya masih baru kan punya HP-nya. Sebelumnya HP apa yang net itu terus diganti sama Android yang apa ya? Yang sering mati gitu lah. Cuman belinya second aja. Nah, terus apalagi tadi supaya nyusun, kadang bingung saya nyusunnya. Mengikuti pelatihan lah gitu. Bener. Dari perjalanan dari kehidupan yang saya lalui, kalau dibahas semuanya itu malah terhanyutkan dengan dirinya. Saya kadang menetap, kalau saya berbicara masalah kemiskinan lah atau kekurangan saya sendiri, yang saya takutkan itu power menularnya itu Pak. Enggak Pak, ya artinya kan ini banyak dari kami ya, Bapak Ibu peserta Sikdin yang kepengen mencari inspirasi ya tentang Pak Rohmat ini. Oke, jadi bukan untuk ditiru ya masalah kekurangan ini itunya lah. Jadi mungkin semuanya juga ada kelebihannya dan kekurangannya. Cuman dari sisi kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, yang saya rasakan itu emang banyak ya kekurangan-kekurangan yang ada di diri saya. Makanya yang saya tidak tahu, gimana caranya saya bisa tahu. Jadi saya punya prinsip, saya bisa menulis hasil berguru atau belajar. Gitu. Nah, di dunia online pun atau di dunia bisnis pun, kalau nggak sekolah lah gitu, nggak berguru atau nggak belajar, pasti nggak bisa. Jadi saya usaha untuk bisa. Jadi kadang segede apapun itu bangunan, misalkan ada yang tinggi yang menjulang ke langit, itu hasil karya manusia kan. Jadi saya mikir gitu, pasti saya juga bisa gitu. Yang dikerjakan manusia itu pasti saya bisa. Tapi sekecil apapun, seperti nyamuk lah gitu, itu sangat kecil. Tapi manusia tidak mungkin bisa membuatnya gitu. Jadi saya yakin. Terus bisnis batu yang lain ya, gede-gede, besar-besar, jadi sultan gitu, kalau sekarang jadi sultan itu untuk manusia bisa diperdagainya gitu. Apalagi di bisnis MW ini pasti bisa. Nah, selanjutnya kenapa saya bisa gabung ke grupnya Dokter Sigit? Ya, karena saya suka mencari atau suka masuk ke grup WA gitu, untuk iklan tanah, iklan furnitur, ada segala macam. Oke, itu pun masuk ke grupnya Pak Wismianto bersama Pak Mudin gitu. Kan tujuan awalnya saya bukan mau mencari ilmu, tapi mencari bisnis gitu. Tapi alhamdulillah ya dapat dari Dokter Sigit, bisnis dapat gitu. Emang awalnya sih kadang diomelin sama Pak Nodin, diomelin sama Pak Arus gitu. Soalnya kebangetan iklannya dari
grupnya gitu Pak Adip. Nah Itu Pak Romat beriklan di grup dasar ya? iya di grup Berikan dasar. apa tanah gitu ya? Iya. Mebel itu diiklankan di situ gitu. Oh iya. Jadi di iklannya di situ kan apa ya namanya, sebelum itu ada pra gitu atau apa ya, sebelum ke BTD namanya grupnya grup BTD. Kalau sekarang kan banyak lah nama-nama grupnya tergantung kebijakannya masing-masing. Kalau atau sekarang mungkin ada BMR atau apa. Kalau dulu hanya BTD yang diasuh langsung sama dokter Sigit. Terus grupnya pun baru satu lari, grupnya pun baru satu. Mungkin bisa diartikan pertama kali bikin grup BTD. Jadi Kang Romat ini termasuk generasi pertama ya? Hanya dokter Sigit. Iya, mungkin iya, soalnya BTD-nya pun baru satu, gitu. Materi yang digulirkan menurut saya enak sekarang sebenarnya Pak Adi. Enaknya itu langsung misalkan ada pelatihan 5 hari misalkan atau 1 minggu, itu bisa beruntun terus materinya ada tiap hari. Kalau waktu itu enggak, dokter Sigit nyiptain dulu, sudah ada baru dikirim gitu. Udah lama ada lagi. Jadi kalau mau hitungan 7 hari sekarang, mungkin waktu dulu itu 30 hari baru ada, baru komplit lah gitu materinya sudah semua gitu. Makanya saya sendiri menyadari kalau ada misalkan yang belum paham atau gimana atau lama gitu nangkepnya ke orang tersebut. Soalnya saya sendiri pun lama, 1 bulan lebih gitu. 1 bulan tersebut pun apa ya, lebih ke 1 materi. Oke. Oh ya, baik. Ya Kang, ini kan Kang Aru ini kan sudah menjalankan usaha-usaha ya, bermacam-macam ya. Bahkan terakhir itu jualan properti gitu ya, makler lah istilahnya ya, jualan properti apa. Jadi memang Pak Romat sudah punya basic ya untuk karena memang ada why faktor ya, ada alasan yang kuat gitu untuk berubah hidupnya kan. Jadi Pak Romat melakukan apa saja gitu. Nah, apa yang membuat Pak Romat tertarik untuk join bis MW saat itu Pak? Sebenarnya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang menarik yang lebih wah gitu waktu itu. Karena kalau misalkan ini kan kesannya muluk-muluk. Kalau misalkan mengikuti bisnis ini bisa 100 juta per bulan. Jadi gimana ya? Percaya nggak percaya bagi. Asli dia bukan ini. Maaf saya dokter Sigit nih. Kalau saya apa ya, senyum gimana gitu lah. Wah masa dari ATB itu sendiri bisa gimana gitu. Jadi nggak ada, makanya saya bilang ke dokter Sigit, saya seadanya saya ragu sedikit. Saya ragu, saya nggak percaya masa dari ATBS bisa menghasilkan dia. Terus apa tidak menyalah, apa bisa diartikan sesat atau apa gitu. Waktu dulu itu iya saya tadi baik ke Pak Kelebihan ya? Iya. Jadi menurut saya waktu itu terlalu muluk-muluk gitulah. Jadi saya pengennya stabil dalam kehidupan lah untuk di rumah. Ini malah wah kesannya ratusan juta itu nggak ada di benak pikiran saya, itu nggak ada untuk makanya makanya saya jalani gitu. Jadi saya emang sih coba-coba gitu, coba-coba sambil berjalan belajar berguru ilmu-ilmunya gitu. Soalnya waktu itu kan tetap ada leader-leader yang dimunculkan, cuman yang dari luar negeri dimunculkan gitu, yang di Indonesia juga ada. Nah yang dari
jalur dokter psikis memang belum ada aja waktu itu, tapi di atasnya dokter psikis itu wah sudah banyak. Nah, yang jadi motivasi saya itu melihat yang lain yang dimunculkan oleh atasnya dokter psikis itu udah pada sukses, ya termasuk Pak dokter psikis sendiri gitu. Apalagi tadi karena saya kalau bicara gitu terus apa lagi saya pernah dengar ini Pak Romat pernah bercerita ini bahwa untuk join MW itu Pak Romat tuh masih mengumpulkan uang dulu. Nah itu gimana ceritanya Pak? Join MW kan bayar 100.000, katanya sempat menabung dulu uang 100.000 itu. Gimana ceritanya Pak? Iya, soalnya istri saya nggak tahu, gitu nggak tahu. Uang 100.000, jangankan 100.000 Pak Adi. Untuk waktu itu beras yang 5.000 atau berapa ya? Beras itu 5.000 per liter kalau nggak salah. Ini harus merogoh kocek 100.000. Itu waktu itu sangat berat. Gitu, makanya saya butuh nabung. Ini pas Pak Rus menanyakan ke saya, jadi nggak joinnya atau ke bisnisnya jadi? Ya kapan? Nggak tahu. Paling gitu saya jawabnya nggak tahu, soalnya harus ngumpulin. Gitu. Jadi ngumpul tersebut angkanya emang nggak terlalu fokus ke bisnisnya Pak Di. Waktu itu, oke, misalkan saya akan join bisnis ini, simpan aja misalkannya, disimpan sebagai catatan target gitu. Target. Nah, saya beralih berfokus untuk mendapatkan uangnya untuk daftar di bisnis MW. Gitu. Jadi fokusnya mencari dananya. Nah, mencari dananya pun yaitu harus ekstra, berarti harus ekstra lebih kerjanya. Kalau misalkan hari Jumat biasanya libur, kalau tukang kulit itu hari Jumat libur, nah hari Jumat saya kerja, cari kerjaan lain sampingan, gitu. Makanya kalau dari mengatakan saya siap join 1 bulan kalau nggak salah ya, kurang lebih lah 1 bulan nggak. Mungkin Pak Arus juga sudah nggak mengharapkan. Kalau ditanya itu sama ini jadi nggak saklek gitu. Kalau tanggal berapa dan gimana nya nggak nentuin saya waktu itu. Kalau mastiinnya iya ya iya. Ya ngumpulin dulu, nabung dulu di luar sepengetahuan istri saya. Memang saya jujur merasa dosa berbohong lah gitu ke istri saya. Saya mikir demi kepentingan keluarga juga. Terus kalau misalkan tahu emang tidak akan jadi masalah, tidak akan, kalau saya pikir. Jadi yang jadi masalah justru masa depan nanti. Contoh saya ngomong ke istri saya akan ngumpul untuk bisnis ini. Palingnya ya ininya istri saya itu nggak merestui, mendingan dibelikan beras daripada dipakai daftar bisnis yang nggak jelas, mungkin gitu. Tapi mungkin atas dorongan hasil HTPS atau itulah intinya. Jadi miliknya atau tanahnya ada aja gitu. Cuman proses perjalanannya aja yang beda. Nggak langsung blok 100.000, enggak. Kadang ada 5.000, 10.000, saya beli. Gitu. Nah, setelah itu untuk belanja ya sama. Untuk belanja pun ya ngumpulin. Sampai ke Bundawati itu berapa kadang 2 kali transfer mestinya. Kadang 1 kali transfer, cuman nggak gede sih belanja. Nah,
memang targetnya sudah ditulis, saya harus beli ini untuk kebutuhan di rumah. Terus pas paket datang ke rumah, saya nggak bilang, saya beli ini ke adik, berbohong. Ini apa? Oh, hadiah dari ini, dari perusahaan, dari bisnis Kak yang kemarin ya ikutan. Jadi ikut senang lah itu. Ada sabun, ada pasta gigi, ada sabun cuci piring dan sebagainya lah. Perangkat-perangkat rumah tangga yang ini. Terus yang lainnya juga. Jadi saya bilangnya nggak beli. Tapi itu hadiah. Ya dari perusahaan, dari apa. Itu Dan sampai sekarang dan itu sampai sekarang karena sudah jadi afirmasi tiap bulan dapat hadiah ya Pak dari MU ya Pak. Iya, dapat hadiah. Jadi hadiah. Ya, artinya berbohong untuk tidak menyakiti hati istri, berbohong tapi untuk niatnya membahagiakan istri itu menurut saya tidak masalah. Artinya kan bisa jadi pasangan kita itu belum bisa memahami maksud dan tujuan kita, sehingga memang perlu pendekatan secara halus seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rohmat. Oh iya Pak, apa yang Pak Rohmat lakukan saat itu ya? Yang Pak Rohmat lakukan sehingga ya ini sesuai dengan tema kita, KSA, ya, tumbuh. Apa yang Pak Rohmat lakukan saat itu ketika menjalankan bisnis MW sehingga Pak Rohmat itu bisa berhasil di bisnis MW meskipun ya dari latar belakangnya itu tidak umum gitu ya istilahnya. Di MW itu orang seperti, mohon maaf yang punya latar belakang seperti Kang Aruni, mungkin bagi orang kebanyakan itu susah untuk berhasil di bisnis, tapi ternyata Pak Rohmat bisa berhasil. Apa sebenarnya yang rahasianya apa ini Pak Rohmat bisa rise up, bisa merubah kehidupan dari bisnis MW ini Pak Rohmat? Untuk berubah atau bisa berubah atau ya tadi jadi menggeluti pekerjaan yang sesuai prosedurnya gitu, jadi sesuai instruksinya atau sesuai sistemnya, jadi dijalani terus. Kalau misalkan terus semangat itu bagus, tapi ya tidak selamanya semangat Pak sebenarnya. Cuman pekerjaannya terus dilakukan. Gitu. Walaupun kurang semangat, tapi tetap dilakukan. Gitu. Nah, kalau lagi malas ya sama aja. Nggak mau gitu ngelakukan. Tapi ya tetap dilakukan. Gitu. Jadi apalagi ya? Jadi menjalankan sistemnya gitu Pak Rohmat. Ya. Menjalankan sistemnya gitu. Jadi kalau misalkan sistem ngebacanya harus gini ya terus lakukan. Mau semangat, mau tidak itu dijalani saja. Ya kalau misalkan butuhnya semangat terus ya ikuti apa yang harus dilakukan supaya semangat terus. Ya. Baik hadir di pertemuan atau gimana. Jadi intinya menimbulkan kesemangatan. Itu Pak Adik. Semangat itu yang dijaga oleh Pak Rohmat karena memang impiannya besar gitu Pak ya. Alasannya untuk berubah itu sangat kuat Pak Rohmat itu ya. Berubah nasib kan gitu Pak ya, membahagiakan keluarga gitu ya Pak ya. Alasannya berbeda. Ya Pak Adik gimana? Ya. Oh ya, artinya begini Pak, mungkin banyak dari IPO kita yang merasa bahwa kok sepertinya di sini tidak berjalan, kok sepertinya kok susah sekali closing gitu misalkan ya. Kok ketika sudah closing kok pada tidak belanja ini orang-orang. Apa yang sikap kita itu seperti apa Pak harusnya menghadapi situasi seperti itu? Kalau belajar dari pengalaman Kang Rohmat. Gimana? Kalau saya nggak diambil pusing gitu ya, Pak Adik. Jadi mau ini mau itu kembali ke orangnya gitu.
kembali ke orangnya. Yang penting tugas saya mengingatkan atau memberikan support terhadap diri saya misalkan. Kalau sudah nggak mempan ya tinggal kembali ke mereka aja. Gitu. Soalnya toh saya hanya membantu untuk menyukseskan mereka. Gitu. Kalau misalkan tuh didorong-dorong juga nggak mau ya kembali ya ke mereka sendiri. Kalau yang mau kadang nggak didorong pun udah ini malah kebalik Pak Adi. Gitu. Kebaliknya gimana? Termasuk saya yang agak pelan gitu didorong sama Pak Hadi. Jadi saya bisa gede. Gitulah Pak Hadi. Jadi kadang kebalik gitu. Saya udah nih sama ini, malah saya yang sebelumnya saya berdikari sendiri gitu, mencari apa ya cara-cara inilah untuk berjalannya menggunakan WA atau gimana gitu lah. Itu sistem-sistem ini cara namanya cara kan ini. Jadi mengotak-atik gitu. Nah kadang sebelumnya memang saya sendiri yang cari, yang ke belakangnya ini yang ke depannya ya setelah muncul Pak Hamdani atau siapa, malah saya yang ngikut beliau-beliau gitu, termasuk Pak Hadi sendiri kan saya ikuti gitu. Jadi ilmu tersebut datang dari atas, kadang dari bawah, yang gitu. Lebih ke teknis gitu apa ya namanya, teknis di lapangan ya. Itu soalnya beda-beda itu yang dialaminya, tapi yang ending dan ini sama-sama aja hasilnya. Ini misalkan jadi founder platinum, ini jadi founder platinum, semuanya jadi, tapi jalannya yang beda-beda gitu. Sampai FCA nanti pasti sama, gelar FCA-nya sama, tapi proses perjalanan pasti beda-beda. Ada yang merasa mudah, ada yang merasa susah. Waktu saya dulu emang bisa dikatakan susah menurut orang lain. Menurut saya nggak terlalu begitu susah, soalnya jalan apa adanya aja gitu. Kalau misalkan ada orang dihubungi gini atau gitu, orang marah-marah ya biarin aja, nggak ada baper gitu, nggak terlalu dibawa perasaan gitu. Nah terus apa lagi tadi? Jadi kalau nggak ditanya saya bingung ininya. Ya, jawabannya jadi, pun ngawur. Ya Pak. Ya gimana tadi? Ya, jadi kalau saya simpulkan itu memang pengalaman telah menempa Pak Rohmat gitu, untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Apapun situasinya, kemudian Pak Rohmat mengembalikan diri kepada diri sendiri, gitu, Pak ya. Berpikir positif, gitu ya Pak ya. Seperti yang diajarkan oleh Pak Dokter, gitu Pak ya. Iya. Luar biasa. Jadi kadang ini tadi yang jadi apa ya, yang jadi acuan paling mendasar biasanya dari tekanan gitu. Biasanya muncul itu, mungkin ini yang bisanya, mungkin ini terus saja gitu. Dari hasil tekanan itu. Soalnya dianggap orang lain mungkin bisa dianggap tidak susah atau klaimnya di tahap-tahap lah gitu. Gitu Pak Adi, apalagi? Ya, luar biasa Kang Aruh. Jadi memang selain memang Kang Aruh punya alasan yang kuat, kemudian ada sikap mental lain adalah gigih ya. Gigih itu fokus pada tujuan. Jadi dengan cara ini kalau berhasil, pakai cara lain akan muncul banyak cara ketika kita sudah fokus pada tujuan, dan itu yang telah dilakukan oleh Kang Aruh. Nah, Kang Aruh, ini kan Kang Aruh sudah 4 tahun ya, kira-kira di MI ya Kang ya? Sudah 4 tahunan. Dari 2017, berarti berapa tahun? 2017, pertengahan lah. Tahunnya 5 tahun ya Kang ya? Iya. Ya.
setelah 5 tahun menjalankan SMW, perubahan apa yang Kang Aru rasakan, baik secara mungkin perubahan mental ataupun perubahan secara materi mungkin Pak, bisa disampaikan Pak? Kalau berbicara perubahan itu banyak banget tadi. Dari sisi kebiasaan di kampung udah berubah. Memang kelihatannya seperti orang yang tidak gaul, nggak terlalu gaul dengan orang-orang sekitar. Orang-orang kan pagi misalnya udah pada kemana gitu, ke kebun atau gimana. Terus dari sisi sikap ya lingkungan gitu, nggak ini, paling kumpul-kumpul sama masyarakat ini sewaktu-waktu gitu. Nah terus dari sisi materi atau finansial itu jauh lebih ini, lebih ya bedanya gitu, lebih drastis, lebih dari 90 derajat gitu Pak. Tidak, perubahannya sudah bisa alhamdulillah bikin rumah, beli kendaraan, banyak lah, bisa berbuat baik dengan yang lain gitu. Kalau di papai apa di papai itu apa ya, di tadi kalau di tetek di tetek satu-satu itu terlalu banyak kan. Kalau misalkan berbicara kebaikan ya kurang enak aja. Cuman perubahan dari sisi finansial itu banyak lah. Intinya mau berbuat baik lebih banyak itu lebih bisa Pak. Gitu. Beda lagi dengan yang dulu, paling berbuat baiknya kita itu ya paling dengan tenaga, pemikiran pun nggak. Kadang orang nggak melihat ke kita kalau pola pikir kita itu paling tenaga, berbuat kebaikan ke orang lain itu paling tenaga. Itu Pak Adi. Apalagi ya? Jadi jangan ini Pak Adi, kalau saya jangan dibikin tegang. Jadi bisa langsung siap. Kalau saya dibikin tegang, ini nggak bisa bicara saya. Apalagi udah luar biasa. Kang Aru luar biasa ini. Ya Kang, saya pernah dengar ini Kang. Ini mungkin perlu konfirmasi ke Kang Aru ini ya. Artinya Kang Aru itu perubahannya luar biasa ya. Katanya sih pernah dengar ya. Siapa saya sumber yang bisik-bisik itu Kang Aru itu di kampungnya itu dari orang yang paling miskin menjadi orang yang paling kaya di kampungnya itu Pak. Gimana itu Kang? Kalau apakah betul Kang? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak juga, soalnya nggak tahu kan milik orang yang kelihatannya misalkan saya paling kaya, tapi dibalik ini misalkan orang yang lebih sederhana tapi mungkin lebih kaya gitu. Nggak juga Pak. Cuman ada waktu itu ada tetangga atau ini, kalau bahasa Sundanya gini, wah jangan memang hartanya ngalewihan kita. Kalau bahasa Indonesianya, oh kamu mah hartanya udah melebihi dari kades lu. Itu kalau bahasa Indonesia. Dari kades. Itu kan kalau di sini itu orang yang agak tinggi derajat ininya kades, dia bisa nyalon kades. Kalau saya pun misalkan pada rumor gitu, kalau saat ini saya nyalon kades nggak cukup. Gitu Pak Adi. Mantap Kang. Nah di sini pun bermunculan, kalau sekarang udah bermunculan, anggaplah orang-orang kaya itu banyak bermunculan. Cuman nggak di bisnis Amway aja. Kalau di bisnis
santai gitu. Kalau di MI itu ya, bisa dibilang paling enak itu santai ya. Terus ada yang ini usahanya online sama, tapi di marketplace, jalan apa namanya gitu, dia produksi sendiri, dijual sendiri gitu. Jadi kelihatannya emang sibuk gitu. Emang menyadari ya, emang pekerjaan seperti itu ya, itu risikonya gitu. Tapi intinya pertanyaan yang tadi dari Pak Adi, siapa yang paling kaya itu kan nggak tahu gitu. Cuman hanya apa lah, rumah guyon ya kita, guyon gitu ya kita, jadi guyonnya orang-orang waktu itu. Baru sekarang udah banyak yang bermunculan Ya, gitu Adi. ya sebenarnya begini Pak. Kalau ini kan sebenarnya kalau yang saya pikirkan ini kan konsep kaya seperti yang diajarkan oleh Pak Dokter itu kan kalau kita punya penghasilan pasif lebih besar daripada pengeluaran itu kan kaya gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dari sisi itu ya memang betul gitu kan Pak Roman mungkin di situ apa yang punya penghasilan pasif dan lebih besar daripada apa yang dikeluarkan setiap bulan kan. Iya. Oh iya Kang. Ngomong-ngomong ini ya Kang, apa dulu katanya mobil belum bisa masuk ya ke rumahnya Iya. nih. Kata Pak Jaya, Parkirnya di mana Kang sekarang Kang? depan rumah. Oh sudah bisa Iya. masuk ya? Iya. Mobilnya sudah bisa. Ya lumayan tadi dari kan lumayan lagi dari perkembangan zaman, mungkin perkembangan bisnisnya juga. Ya, alhamdulillah saya bisa membantu membangun jalan, walaupun nggak seberapa lah mungkin dari pembangunan jalan tersebut. Cuman entah kenapa jadi provokatornya sama Pak RW dari desa pun ini seolah-olah saya jadi panitianya gitu. Jadi panitia semuanya dari sisi pembelanjaan kematiannya atau unak-aniknya sampai Pak RW-nya pun kalau menanyakan kalau saya butuh orang, butuh masyarakat, saya tinggal bilang ke Pak RW, Pak RW saya butuh orang ya untuk benahi jalan. Jadi sekarang Pak RW yang itu. Nah terus kerjasama dengan saudara saya yang satunya lagi untuk bisa membangun jalan ke sana seberang. Bisa dibesar adalah dari kecil jalannya kurang lebih 1 meter kurang 50 cm sebelumnya, 50 cm rapat betonnya itu cuman udah rusak. Nah kalau sekarang 5 meter, bedanya jalan 5 meter di rapat beton masuk ke, tapi jalan besarnya itu mentok di rumah saya. Nah kesananya masih kecil sananya masih bukan bagus. Cuman bagusnya itu udah bisa dilalui motor yang sebelumnya masih tanah merah, sekarang udah bisa gitu. Rencana ke depan emang bisa masuk mobil ke sananya, cuman bila mana ada kesadaran dari warga sekitar yang dilaluinya itu kan lumayan tanah mungkin ke ambil. Kalau yang sebelumnya ya tanahnya saya usahakan mau dibeli kayak atau gimana, jadi diusahakan supaya jalannya gitu. Wah luar biasa ini sudah seperti Pak Kades ini Pak. Sudah bangun jalan. Cuman di lemur sendiri, di kampung sendiri, nggak ke luar ke daerah atau RW gitu. Ini seputaran kampung
terus apa lagi ya? Oh ini yang terbaru itu banyaknya permintaan atau ini bisa dikatakan orang-orang itu ada info viral Rahmat Wajan gitu. Rahmat Wajan. Oke. Sampai gimana caranya untuk bisa internetan di sini. Gitu ya. Saya sendiri yang bukan saya sendiri mungkin. Saya di kampung saya sendiri. Nah saya minta antar ke orang desa untuk mengurus ke salah satu provider internet untuk mengakses ke sini supaya bisa ada jaringan internet itu sampai bolak-balik sidang lah intinya atau gimana supaya soalnya paling dekat itu 4.000 kita kurang lebih lah 5.000 meter itu dari jaringan fiber optik tersebut. Nah di ACC lah jadi bisa ada ini bisa internetan di kampung sini baik langsung daftar ke provider tersebut atau ini ke saya ini cuman saya diperuntukannya hanya untuk kampung ini aja. Nah ini dari perusahaan tersebutnya pun nggak bisa lebih lah ya, intinya kalau di kata orang desa itu hanya seputaran desa, hanya itu dikelolanya oleh macam BUMDes atau apa, saya kurang paham. Kalau nggak salah BUMDes namanya. Jadi dengan legal itu, jadi bisa saya membagi internet di wilayah ini. Di sisi lain perubahannya apalagi tadi. Jadi itu kembali ke kalau misalkan untuk perubahan masing-masing pasti beda-beda ya kan. Pak Hadi di sana mungkin nggak bangun jalan atau memunculkan internet, ya nggak juga. Tapi ya, intinya ada perubahan hidup lah. Luar biasa. Jadi banyak ya. Kalau misalkan diungkapkan satu persatu apa, ya intinya banyak. Gitu Pak Hadi. Ya. Lagi Pak Hadi. Ya, jadi memang luar biasa ya, Kang Aru. Minum ya. Untuk helping people to live better life ya, membantu orang agar hidup lebih baik itu bukan hanya dipraktekkan ke jaringannya Pak Rahmat, tapi juga ke masyarakat sekitar ya, bisa membantu mendorong untuk memperluas jalan yang sebelumnya 50 cm sekarang menjadi 5 meter ya, luar biasa. Dan bisa menyediakan akses internet ya yang sebelumnya tidak ada internet ya, bahkan dulu Pak Rahmat saat menjalankan BCMU itu pakai pajan untuk memperkuat sinyal itu Pak ya, sinyal HP. Tapi sekarang sudah ada internet Pak ya, fiber optik gitu ya, jadi jaringan optik internetnya ya, luar biasa sekali Pak Rahmat. Nah Kang Aru, saya melihat Kang Aru ini mungkin sudah ada pada zona nyaman ya. Zona nyaman itu maksudnya ya sudah tidak kekurangan uang lagi kan, bekerja dari rumah bersama keluarga setiap hari dengan keluarga ya kan, bisa membantu ya, baik moral maupun material pada tetangga, saudara dan segala macam. Nah setelah diposisikan sekarang ini, kira-kira apa impian Kang Rahmat setelah ini? Setelah mencapai apa yang mungkin sudah dicapai oleh Kang Aru ini, apa impian selanjutnya Pak Rahmat Firmansyah? Finalnya kan FCA. Kalau di peringkat ya penghasilan ya di angka sekian gitu. Jadi tetap target atau impiannya dari dulu tetap terlevel lah gitu lah. Dulunya asal cukup makan, nah ini saya bersyukur. Kalau misalkan saya mampu ditaikan lagi, ininya taikan lagi, alhamdulillah. Itu tetap saya bersyukur. Jadi semakin bertambahnya
eh, kekayaan baik itu materi atau nah, jadi bisa lebih banyak lagi berbuat kebaikan intinya gitu. Soalnya di luar sana mungkin banyak yang harus kita bantu juga intinya ya di ini ya seputaran kita lah. Kalau saya sendiri kampung sini lah. Emang sih kalau keluar sih nggak terlalu banyak membantu sih. Tapi kalau misalkan di kampung ya diusahakan. Kalau saya tetap ini ada rezeki dan miliknya. Gitu. Kembali ke pertanyaan Pak Adi. Jadi dream selanjutnya apa saya? Ya paling tidak apa? Kalau peringkat ini ya tema TA. Kalau satu persatu saya nggak hafal Adi. Ini Diamond FCA. Nah, FCA final ya. Masuknya final Adi. FCA itu Ya, ya kalau di MW kan memang sebenarnya itu hanya level performance ya Pak. Jadi kalau kalau sebenarnya penghasilannya tidak terbatas Pak, sesuai dengan omset dan jaringan kita itu. Mungkin ada yang double FCA juga ada ya kan? Double FCA punya, apalagi di sini punya di Indonesia misalkan punya 20 kaki, kemudian di Malaysia punya 20 kaki, itu bisa double FCA kan. Jadi kalau yang ratusan kaki berarti hebat ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, artinya Kang Aru selain bersyukur dengan apa yang telah diraih sekarang, tentu masih punya keinginan yang lebih tinggi lagi gitu ya Pak. Itu lebih membantu banyak orang dengan Kang Aru agar bisa tumbuh juga. Gitu kan ya. Otomatis karena kalau jaringan kita tumbuh, kita juga tumbuh. Dan itu adalah prinsip dalam bisnis jaringan gitu ya Pak Rahmat ya. Iya. Bahwa membantu orang, cara membantu diri sendiri itu adalah dengan membantu orang lain. Nah gitu loh Kang Aru ya. Sederhananya demikian. Oh ya, ini karena waktunya sudah mau berakhir, mungkin Kang Aru bisa memberikan penutup ya kepada kita semua, kepada peserta Sikdi ini, memberikan semangat kepada peserta ya Sikdi Mei 2002 ini, Kang Aru, agar kita ini tetap semangat Kang Aru, karena mungkin namanya bisnis itu ada saja yang semangatnya menurun dan mungkin berhenti dan seterusnya. Kang Aru apa yang semangatnya untuk kita bisa tumbuh kembali sesuai dengan tema Let's Rise Up? Kang Aru, penutupan. Ngomong-ngomong itu bahasanya nggak paham saja. Kadang mikir itu Pak ngomong apa gitu. Oh iya. Mungkin ini kan kata penutupnya Kang Aru nih untuk beri semangat pada kami nih Pak. Jadi intinya memberikan semangat. Ya, siap. Alah, jadi bahasanya nggak ngerti ya. Mungkin lah bisa ngerti sama Bapak Ibu semua, sama Pak Adi, didengarkan lah. Jadi kalau misalkan bahasa-bahasa ini nggak ada yang spesial Pak Adi. Kalau saya sendiri nggak bisa merangkai kata apalah gitu. Ya, jadi saya berbicara apa yang saya alami aja gitu ya Pak Adi. Gitu ya. Siap. Jadi kalau untuk memunculkan kesemangatan, saya biasanya melihat terhadap dreamnya atau pangabutuh apa atau kalau bahasa itu. Jadi kembali ke dream yang sistem di level lah. Kalau saya dulu misalkan untuk menyetabilkan